Halo Bapak-Bapak, yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Waalaikumsalam. sejahtera. Ya, perkenalkan saya Desmond. Terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan oleh Kontan dengan tajuk Evaluasi Penerapan 3M di Lingkungan Kerja khususnya pabrik. Eh, Jika pada 3 FGD sebelumnya kita telah membicarakan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam transportasi publik, penerapan 3M pada kegiatan religi dan tempat ibadah, dan yang terakhir minggu lalu kita membahas tentang penerapan 3M pada lingkungan pasar dan sektor retail. Pada hari ini kita akan memfokuskan pada evaluasi penerapan 3M di lingkungan kerja khususnya pabrik. Penyesuaian dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar sudah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Dengan hal itu, berbagai sektor kehidupan dapat berjalan, namun dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Dengan adanya penyesuaian dalam kehidupan memberikan sedikit angin segar pada pelaku ekonomi, baik itu bagi pemilik bisnis maupun kelas pekerja. Meskipun telah dijalankan dengan ketat, namun nyatanya penyebaran COVID di perkantoran dan pabrik masih tetap terjadi. Masih hangat diingatan kita kasus penyebaran COVID di salah satu perusahaan printer terkemuka di Indonesia pada bulan Oktober lalu. Kurang lebih sekitar 12.000 karyawan dilaporkan positif COVID-19. Lalu masih amankah kita pada sektor lingkungan kerja kita? Dan bagaimanakah sesungguhnya yang terjadi di lapangan saat ini? Masihkah sesuai dengan protokol dan seefektif apa penyesuaian yang telah dilakukan dalam rangka mengurangi COVID-19? Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah bergabung bersama kita melalui Zoom meeting. Yang pertama adalah Bapak Dr. Amarudin selaku Kasubdit Pengawasan Norma Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Halo Pak Amarudin. Assalamualaikum. Ya, gimana nih Pak Amarudin, kesibukannya lagi apa aja nih Pak selama COVID-19 Pak? Ya, sibuk Pak terkait dengan kegiatan rutin K3, juga terkait juga masalah pencegahan dan penanggulangan COVID juga. Oke, jadi malah makin sibuk ya Pak ya selama COVID ini ya Pak. Oke, yang kedua ada Bapak Jainal Maulana selaku Wakil Ketua 1 Bidang Advokasi dan Perlindungan Karyawan. Halo Pak Jainal. Selamat siang. Ya, gimana Pak kesibukannya lagi apa aja nih Pak selama COVID? Ya Pak, kita produksi ngejar target-target aja. Produksi. Oke. Sibuk kerja aja Pak. Oke. Dan terakhir ada Bapak Ikhwan Fauzi selaku Manajer HRD Yamaha Musik. Halo Pak Fauzi. Halo Pak. Ya, gimana Pak kesibukannya Pak selama COVID Pak? Ya, kesibukannya selain produksinya juga lagi gentar-gentarnya, kita harus menjaga protokol sesuai apa ketentuan pemerintah ya yang sudah. Intinya semua narasumber kita pada hari ini dalam keadaan sehat ya Bapak-Bapak ya? Insya Allah. Ya. Oke, jadi kurang lebih sudah 8 bulan ya COVID berada di Indonesia dan bahkan dunia tentunya. Dan pemerintah pun tidak tinggal diam dengan adanya COVID-19 ini. Beberapa kampanye dan penerapan protokol kesehatan, khususnya 3M, telah digalakan oleh pemerintah. Lalu sesungguhnya, apakah kampanye 3M yang dikampanyekan oleh pemerintah ini sudah masuk ke dalam lingkungan perkantoran? Mungkin kita masuk dulu ke Pak Jainal dulu ya. Gimana nih Pak Jainal, kalau kampanyenya dari pemerintah soal 3M ini sudah masuk belum sih Pak ke lingkungan perkantoran khususnya kasus dalam lingkup ya Bapak ya? Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Ya, menurut pemantauan kami sih sudah masuk Pak. Jadi dalam waktu beberapa bulan ke belakang itu sering ada sidak-sidak ya dari pemerintah, khususnya mengenai perusahaan patuh terhadap protokolnya gitu. Terkadang mereka itu dari pemerintah datang tidak melalui pemberitahuan terlebih dahulu ya, supaya melihat real perusahaan serius tidak gitu dalam menjalankan protokolnya. Terkadang memang ada juga yang ketika di perusahaan kami ada yang positif, lalu kita laporkan ke pihak pemerintah, dan pihak pemerintah langsung terjun langsung ke perusahaan untuk melihat penanganannya seperti apa di perusahaan kami. Seperti itu Pak. Oke, kalau dari Mas Fauzi gimana? Ya, terima kasih Pak. Jadi apa yang dikatakan Pak Jainal, ya kebetulan sama, karena kepanjangan tangan saya sebagai HRD dan Pak Jainal sebagai serikat pekerja, kami harus bekerja sama. Setelah adanya protokol COVID, jadi dari mulai pertama kita lakukan
kita dari perusahaan menyediakan cuci tangan di depan pabrik, karyawan sebelum masuk kita cek body dan kita berikan masker. Awal-awalnya perusahaan menyiapkan masker diberikan kepada karyawan, dan tiap minggu karyawan juga diberikan vitamin. Untuk pembagian kerjanya juga kita 50%, 50%. Awalnya on off, tapi setelah ada kebijakan dari pemerintah, kita lakukan kerja 2 shift, yaitu shift 1 dan shift 2 kapasitasnya 50%, 50%. Dan di tempat makan pun sekarang dari mulai office, tempat istirahat dan tempat makan, setiap meja kita berikan sekat-sekat, Pak. Jadi biarpun kita berhadapan tapi terhalang oleh sekat-sekat akrilik, Pak. Oke, jadi protokol-protokolnya diterapkan semua ya Pak, mulai dari pembatasan jarak tempat makan dan jumlah karyawannya juga dibatasi sekali ya. Kalau untuk Pak Amar nih Pak, sebenarnya protokol yang harus diterapkan di lingkungan perkantoran khususnya pabrik ini kayak gimana sih Pak? Ya, terima kasih moderator Pak Desmond. Terkait dengan protokol K3 pencegahan, bisa juga disebut protokol kesehatan. Mohon maaf, saya akan agak sedikit panjang untuk menyampaikan urutannya dan sampai ada kebijakan bagaimana apa protokol yang diterapkan di tempat kerja, termasuk khususnya dalam hal ini di pabrik. Yang pertama, Bapak sekalian, kami ini akan dipresentasikan atau disebutkan saja Pak? Ya. Ini Bapak ada bahan presentasinya atau pengen Enggak ada. Sebutkan aja. Oke, siap. Ya. Karena saya yang mengalami, jadi saya bisa langsung menjelaskan Pak. Maaf. Oke, siap Pak. Kita punya pengalaman tahun 2009 itu ada pandemi juga Pak, namanya pandemi influenza. Waktu itu kita juga sudah menyiapkan berbagai kebijakan, regulasi, dan sosialisasi informasi terkait dengan masalah pandemi. Cuma tahun 2009 waktu itu pandemi influenza tidak begitu heboh, tetapi sebenarnya kasusnya cukup besar, tetapi fatality rate-nya itu cukup kecil, 0,5%, jadi sangat kecil dan tidak heboh. Nah, kondisi saat ini sejak 31 Desember 2019, karena kami sudah punya pengalaman adanya pandemi, kami setelah ada informasi WHO bahwa di Cina Wuhan itu ada kasus pneumonia berat, ya, yang disebabkan oleh coronavirus yang waktu itu belum disebut namanya, masih coronavirus. Itu kita sudah langsung action. Pertengahan Januari itu kita sudah mengingatkan perusahaan melalui dinas provinsi. Itu kita langsung action meskipun itu belum pandemi. Nah, begitu 11 Maret tahun 2020 itu WHO menetapkan pandemi, kita lebih intens lagi untuk meningkatkan pembinaan kepada perusahaan dalam rangka upaya pencegahan penularan di tempat kerja. Termasuk setelah itu Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan surat-surat edaran terkait dengan perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha. Begitu seterusnya Menteri juga mengeluarkan melaunching posko K3 Corona, karena waktu itu sejak 11 Maret itu kan sudah di state bahwa itu pandemi Corona. Nah, nama awalnya memang disebut nCoV baru. Jadi ini penting terkait dengan kenapa ini bisa jadi pandemi, karena ada 3 hal yang bisa mendukung ini terjadi pandemi. Yang pertama itu virusnya baru lah. Waktu itu disebut nCoV, coronavirus baru. Nah, saya waktu itu memikirkan bahwa ini baru bisa menjadi pandemi waktu itu ya. Ternyata memang benar ya. Pendukung pandemi itu yang pertama adalah virusnya itu baru, yang kedua bisa berkembang biak di tubuh manusia, dan yang ketiga bisa menular antar manusia. Nah, ternyata waktu itu informasinya seperti itu dan memungkinkan terjadi pandemi, dan beberapa kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja telah dikeluarkan berupa keputusan menteri, berupa surat edaran, dan keputusan dirjen. Dan kami sebarluaskan seluruh Indonesia melalui Dinas Tenaga Kerja, melalui media sosial, melalui
tadi sampaikan posko K3 Corona. Nah, seperti apa yang harus dilakukan karena ini di tempat kerja, di situ adalah tempat berkumpulnya masyarakat pekerja dan kita tahu bahwa para pekerja kita itu juga kelompok yang rentan dan dari kondisi pandemi yang sekarang kenapa heboh karena ada dampak pandemi yang secara efek kepada dunia ketenagakerjaan itu cukup mengkhawatirkan ya, yang selain kesehatan para pekerja, dari pekerja itu kelompok yang juga rentan sosial, ekonomi dan juga ketenagakerjaan terkait dengan produksi dan produktivitas maupun kelangsungan usaha. Jadi dengan adanya pandemi ini, maka perlu adanya perlindungan tenaga kerja. Selain pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan tadi, juga mengeluarkan suatu strategi, 7 peran pemerintah dalam hal ini dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga kerja melalui upaya-upaya dan peran sektor ketenagakerjaan. Yang pertama, yang sebagaimana disampaikan oleh moderator, pertanyaannya, protokol apa? Nah, kami mengeluarkan suatu pedoman terkait dengan protokol K3 pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat kerja. Nah, kami karena kebetulan Naker adalah leading sektor di bidang K3, maka kami menggunakan yang disebut hierarki pengendalian di tempat kerja. Melalui hierarki pengendalian terkait dengan penularan itu dari unsur eliminasi, substitusi, kemudian administrasi kontrol dan alat pelindung diri. Jadi dalam pedoman K3 pencegahan itu kita sebenarnya mengambil inti dari itu. Contoh eliminasi. Eliminasi itu bagaimana virus itu bisa hilang atau tidak ada di tempat kerja. Dengan apa? Dengan penyemprotan, dengan desinfektan, dengan kebersihan, housekeeping, dan lain sebagainya. Yang kedua, substitusi. Nah, substitusi ini memang hanya bisa merubah tempat kerja yang tadinya mungkin berdesakan menjadi berjarak, ada sekatnya, pintunya, itu seperti itu substitusi, merubah lingkungan kerja. Yang ketiga, administrasi. Administrasi itu mengatur supaya tidak ada kontak-kontak seperti tadi sampaikan dari Yamaha Musik, itu ada jam kerja, kemudian shift kerja dan lain sebagainya, itu administrasi kontrol. Dan yang terakhir alat pelindung diri, tentunya terkait dengan masalah alat pelindung diri yang juga dikaitkan dengan upaya pencegahan penyebaran melalui 3M, yaitu memakai masker, yaitu disebut alat pelindung diri, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Nah, sebenarnya 3M ini merupakan bagian juga dari hierarki pengendalian. Itu peran dan strategi yang pertama. Masih ada 6 strategi lain, termasuk bagaimana perusahaan harus menyusun keberlangsungan usaha, bagaimana perusahaan itu bisa melakukan upaya-upaya tetap kerja tetapi juga aman, kemudian bagaimana perusahaan itu bisa memberikan pelindungan kalau ada yang terinfeksi, kemudian masalah pembinaan pengawasan, dan bagaimana informasi-informasi ini bisa sampai ke semua stakeholder, khususnya kepada semua pelaku di tempat kerja. Mungkin itu, dan satu hal yang juga penting saya sampaikan, adanya posko K3 Corona. Jadi posko K3 Corona ini setiap hari banyak dari perusahaan, dari berbagai pihak untuk konsultasi dan juga lahan informasi, juga menginformasikan kondisi-kondisi di perusahaan. Itu yang sudah dilakukan di sektor ketenagakerjaan. Terima kasih, moderator. Oke, dan intinya semua hal tadi itu sudah dikomunikasikan dengan para stakeholder perusahaan dan juga serikat-serikat pekerjanya, Pak ya? Insya Allah semua strategi yang ke-6 tadi kolaborasi dan peran semua pihak, termasuk Dewan K3 Nasional, Asosiasi Profesi, SPSB, Apindo, bahkan ILO, lintas sektor kita juga berkoordinasi dan kolaborasi supaya semua informasi itu bisa sampai ke semua pemangku kepentingan, khususnya pelaku-pelaku di tempat kerja.
Selain ada upaya-upaya aktivitas kita juga ada yang langsung mendorong perusahaan di kawasan dekat Yamaha Musik, tapi waktu itu di kawasan Pulau Gadung ada juga. Tapi tidak bisa semua perusahaan ke kawasan, dalam arti satu kawasan itu sudah tergema bahwa upaya-upaya pencegahan penanggulangan itu seperti ini, diharapkan semua kawasan itu bisa mencontoh, dan alhamdulillah Ibu Menteri juga ikut turun. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Amar. Saya pengen ke Mas Fauzi dan Mas Jainal nih. Sebenarnya kalau dari Mas Fauzi dan Mas Jainal sendiri, kalau di kantornya nih udah ada belum sih Mas kasus positif COVID? Mungkin dari Mas Fauzi dulu kali ya. Ya, terima kasih Pak Desmond. Jadi kebetulan saya salah satu alumni COVID-19 di Oke. Jadi berarti pertanyaan saya tepat nih Pak ya. Ya, jadi gini Pak, saya waktu itu habis pergi ke kantor Disnaker, ketemu dengan Kepala Disnaker Pak Andre. Perdana itu Ya. nomor 1 ini itu. dengan Vice Presiden. Itu Pak Iwan. 2 hari berikutnya Vice Presiden saya demam Pak, demam, dan setelah swab dinyatakan positif. Saya juga seperti itu Pak, karena saya satu mobil waktu itu, karena kena tracing kan, saya harus swab juga, dan saya dinyatakan positif juga. Ya, saya tanyakan positif. Ya, setelah itu memang tidak ada gejala apa-apa Pak, jadi fisik saya sehat-sehat aja, saya normal-normal aja, tapi waktu swabnya saya positif. Setelah saya lapor di lingkungan RT RW dan di puskesmas, saya di swab yang kedua 4 hari, alhamdulillah hasilnya negatif. Ya, dari mulai situlah di klaster kami itu ada klaster office ya, namanya klaster office. Mayoritas yang kena positif itu orang office. Jadi sebelum masuk ke produksi orang office. Hampir 20 orang itu yang kebetulan shiftnya sama dengan saya. Upaya apa yang dilakukan oleh perusahaan, ya kita evaluasi, ternyata di situ tidak ada sirkulasi udara Pak. Di situ hanya AC aja, dan AC mungkin itu muter di dalam aja ininya udaranya. Baru setelah itu kita ada satu perbaikan, jendela-jendela yang ada akses untuk bisa dibuka, udah pertukaran angin itu kita buka semua, dan kita sedot dari Damkar Jakarta Timur, kita disinfektan. Upaya-upaya itu kita lakukan semua untuk mengurangi resiko-resiko yang tertular. Karena pertama yang terkena, orang pertama di tempat saya itu kebetulan orang nomor 1 di Indonesianya, Vice Presidennya. Saya urutan ke-4 kalau nggak salah ya. Itu dari hampir semua departemen kena semua Pak. Tapi ya setelah isolasi, kita minum obat vitamin 14 hari waktu itu, hampir semua rata-rata udah sehat semua. Jadi mayoritas itu memang OTG, orang tanpa gejala semua Pak. Itu yang memang tidak dirasakan oleh teman-teman, loh kok saya sehat-sehat aja ternyata bisa tertular. Nah, waktu itu memang kampanye-kampanye tentang cuci tangan, terus itu belum segencar Pak, belum segencar sekarang ya, kita masih dalam persiapan. Dan kita juga koordinasi dengan dinas, dengan Sudin Jakarta Timur, waktu itu disidak juga oleh Bu Galuh dan timnya. Ya alhamdulillah setelah ada perbaikan ya sampai hari ini memang ada beberapa yang masih kena, tapi ya bisa aja itu kena dari dampak dari luar Pak. Gitu. Kalau dari kantor internal kami bekerja sama dengan serikat pekerja, semua upaya-upaya untuk penularan itu sudah kami lakukan dengan sebaik-baiknya, seperti ya itu tadi pencegahan, penyekatan dan pengurangan jam kerja itu sudah kami lakukan. Sementara itu Pak yang bisa kami jelaskan Pak Desmond. Oke.
Sebenarnya kan upaya untuk pencegahan COVID-19 ini kan tidak hanya berhenti di 3M atau menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, tapi juga ada tahap lain yang sama pentingnya menurut saya, bahwa perlunya ada testing, tracing, dan treatment atau yang sering disebut dengan 3T. Kalau dalam kasus ini berarti kantornya Mas Fauzi dan Mas Jainal ini udah menerapkan 3T ya Pak? Sudah. Nah itu bentuknya apa aja sih Pak? Misalkan hanya tes swab saja, dan misalkan jika diberlakukan tes swab itu apakah rutin atau hanya orang yang bergejala saja yang di tes swab, dan pelacakannya itu sistem pelacakannya seperti apa, dan selanjutnya kan treatmentnya dan isolasinya tuh apakah didukung juga oleh kantor atau gimana nih Pak? Oke. Siapa yang mau jawab nih? Kebetulan saya kantor ya. Pak Zainal, Baik Pak Desmond. Jadi situasi di kami itu awal-awal yang tadi Pak Fauzi ceritakan itu memang pandemi baru lagi rame-ramenya baru muncul ya di awal-awal bulan, dan memang itu membuat kita panik gitu ya. Jadi dan langsung respon perusahaan pun kita koordinasi sama perusahaan bahwa kita konsen terhadap keselamatan dan kesehatan karyawan. Hingga akhirnya setiap diawali dari klasternya office, lalu kita berusaha mencegah supaya tidak masuk ke klasternya industri produksi. Nah, tapi itu sulit kita cegah hingga akhirnya bisa masuk juga ke klaster produksi. Maka kita bekerja sama perusahaan bagaimana caranya supaya ini terlindungi karyawan. Hingga akhirnya mengambil kebijakan bahwa hampir 70% karyawan itu langsung dites, Pak, dites rapid. Nah, hampir sekitar 800 orang lah, gitu kan karyawan kita sekitar 1.400 sekian gitu kan. Nah, jadi di situ sekarang rata-rata hampir 90% lebih itu karyawan sudah melakukan tes. Sudah melakukan tes dan sekarang ya alhamdulillah sekarang sudah bisa terkendali. Nah, awal-awal seperti itu. Jadi memang proses tracingnya itu diawali dari rapid ya, diawali dari rapid hingga yang reaktif langsung masuk ke swab. Dan kami sih apresiasi terhadap perusahaan bahwa itu dijamin oleh perusahaan semua, tanggung oleh perusahaan. Cuman waktu itu kita masih terkendala ketika aturan-aturan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan, termasuk pemerintah ketika ada tes gratis dari pemerintah, tes swab gratis dari pemerintah. Sementara itu hanya sekali gitu ya. Nah, tapi kami berkoordinasi dengan perusahaan bagaimana caranya supaya karyawan-karyawan yang terdampak positif itu bisa ditanggung oleh perusahaan. Nah, lalu di sini juga kami konsen terhadap karyawan yang berisiko tinggi, yang komorbid, dan juga karyawan wanita yang hamil. Kita juga minta, dan kebetulan di aturan kesehatan pun juga tertuang, jadi kami minta supaya karyawan yang punya penyakit berat itu untuk WFH atau untuk libur di rumah sambil menunggu kondisi dia sehat dan kondisi normal kembali. Begitupun juga dengan yang hamil, Pak. Jadi, nah ketika proses tracing itu ketika salah satu ada yang dinyatakan positif, dan kebetulan di kami positifnya itu dia bawaan dari luar, Pak. Ketika di tracing itu rata-rata mayoritas itu seperti Pak Iwan, habis dari luar, lalu dia ada gejala lalu positif. Lalu keseringan juga beberapa karyawan itu diproduksi itu habis jalan ke suatu tempat, misalnya ke pasar, tiba-tiba pulang langsung berapa hari kemudian dia langsung menemukan gejala akhirnya positif gitu. Rata-rata seperti itu. Jadi ini jadi kendala bahwa kami terus mengkampanyekan supaya karyawan lebih peduli lagi, lebih mematuhi protokol lagi untuk tidak berpergian kemana-mana yang dapat menimbulkan penularan virus ini. Jadi kesimpulannya sih kalau untuk di Yamaha tracingnya sudah cukup baik, karena kami juga kebetulan juga saya sama Pak Iwan juga masuk ke dalam tim Satgas COVID-nya. Jadi kita coba berkolaborasi, bekerja sama terus sampai tidak dia sampai kemana
si karyawan positif itu berkeliarannya atau dia bergeraknya kemana, itu yang kita tracing terus gitu Pak. Sampai di ruang tempat dia makan pun di kantin itu kita segel Pak. Oke. Berarti Gitu, Pak. 3T-nya sangat diaplikatifkan sekali ya Pak ya di Yamaha ya. Dan biaya perawatan semua ditanggung sama kantor ya Pak ya? Berarti atau gimana? Oh, tes swab Pak. Kalau selama ini kan kalau untuk perawatan Wisma dari pemerintah Pak. Karena kan kita nggak boleh mengurus sendiri, si karyawan harus berhubungan juga dengan lingkungannya, dengan rumahnya. Jadi diinformasikan juga di rumahnya. Dan nanti dari RT RW atau satgas setempat itulah yang akan menindaklanjuti karyawan tersebut. Kebanyakan sih di tempat karantina Pak. Itu kan pemerintah yang mengelola, yang mengurusi. Tapi kami monitoring, seandainya nanti dia memerlukan tes untuk syarat kerja kan dia harus hasil tesnya swabnya negatif Pak. Nah tes swabnya itu yang ditanggung oleh perusahaan. Nah swab tesnya ini rutin Pak berarti Pak? Tergantung Pak, kalau misalkan kan 14 hari gitu ya, 14 hari setelah dia di karantina, baru tes swab. Seandainya masih positif, dia tetap dia isolasi kembali Pak. Setelah itu dites swab lagi, masih positif terus aja. Sampai dengan saat ini masih ada salah satu karyawan yang udah beberapa kali dites masih positif Pak gitu. Dan itu ya alhamdulillah tempat kami ditanggung perusahaan gitu Pak. Oke siap. Kalau mau masuk ke Pak Amar nih, sebenarnya SOP-nya gimana sih Pak kalau misalkan ada di perusahaan ini yang terjangkit COVID Pak? Apakah harus menjalankan 3T atau sebenarnya diem-diem aja nih, nggak ketahuan, nggak apa-apa, atau gimana nih Pak Amar? Ya, terima kasih Pak Desmond. Sebelum saya menjawab terkait dengan bagaimana kalau ada kasus, saya menyampaikan 3M, 3T ini sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali dalam upaya memutus rantai penularan ya, memutus rantai penularan. Karena penularan ini ada beberapa cara, droplet, kontak langsung, menyentuh benda, dan yang terakhir itu masih diskusi panjang antara WHO dengan pemerintah, itu bukan pemerintah Indonesia, termasuk internasional, itu kaitannya dengan aerosol, tapi terakhir diputuskan aerosol ya, jadi bersin itu virus bisa berada di udara dan bisa menularkan. Nah, untuk itu maka pelaksanaan 3M dan 3T itu sangat penting kalau ada kasus supaya bisa memutus rantai tadi. Karena kalau masih ada yang terinfeksi dan lolos, itu bisa kemana-mana karena manusia itu ada yang ngomong saja bisa aerosol, bisa batuk, bisa droplet, atau cairan-cairan yang mungkin digosok-gosok ditempelkan di benda atau alat-alat yang tersentuh oleh pekerja. Jadi dengan adanya 3M pasti tadi sudah, yang 3T sekarang. Kenapa perlu tracing? Karena ingin mengetahui siapa-siapa yang terjadi kontak dan terjadi penularan. Nah, bagaimana SOP-nya? Nah, terkait dengan kasus itu memang karena ini kaitannya dengan pandemi, regulasi yang berlaku kan tidak hanya regulasi naker, Pak. Karena apa? Karena pandemi ini sifatnya global dan untuk di suatu wilayah pun sifatnya adalah menyeluruh. Artinya apa? Semua regulasi ini bisa berlaku. Artinya apa? Artinya kalau ada kasus dimanapun berada harus terinformasi kepada petugas-petugas yang karena ini pandemi terkait dengan spesifik pandemi ya, dalam hal ini adalah Satgas. Jadi yang terjadi di masyarakat, yang terjadi di sekolah, yang terjadi di tempat kerja pun harus terinformasi, terlaporkan kepada gugus tugas. Nah, untuk itu kalau ada kasus-kasus di tempat kerja, maka manajemen perusahaan harus melaporkan kepada pihak-pihak Disnaker maupun gugus tugas, sehingga dalam penanganannya pun secara komprehensif ya, mulai dari pelaporan, kemudian melalui dari penanganan yang positif, karena di dalam tempat kerja ada upaya-upaya deteksi dini juga soalnya itu Pak. Jadi
yang batuk pilek siapa, yang panas siapa, makanya ada pengukuran suhu. Ya, ada indikasi-indikasi itu harus segera ditanganin. Kemudian kalau memang positif harus ditindaklanjuti. Yang pertama terkait dengan tempatnya, yang kedua terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Zainal ya, itu harus di tracing ya. Jadi untuk tempatnya itu sesuai dengan standar dan pedoman yang ada, itu untuk Indonesia ya, untuk Indonesia bukan untuk Naker saja, itu harus ada pengosongan, kemudian ada pembersihan, kemudian ada penungguan atau pengosongan lagi ya. Jadi ada 3 hari yang harus dibutuhkan untuk bisa itu. Kemudian di luar itu harus dilakukan tracing ya 3T tadi, tracing kemudian treatment ya. Apabila ada yang kontak erat ya bahasanya, kontak erat pun dari sisi keilmuan ada beberapa perubahan kemarin ya, intinya kontak erat lah itu harus dilakukan tracing, kemudian penemuan kalau ada yang tertular ini pun juga harus dilakukan treatment melalui berbagai cara isolasi, dan isolasi pun ada beberapa aturan apakah di rumah sakit atau di tempat khusus atau di rumah. Nah itu sudah ada pedoman dan SOP-nya. Mungkin itu Pak Desmond. Oke, terima kasih Pak Amar. Saya pengen ke Pak Zainal nih. Katanya Pak Zainal kan salah satu bagian tim Satgasnya juga ya Pak ya di Yamaha ya Pak ya untuk penanganan COVID-19. Nah, berarti kan semua usaha sudah dilakukan nih oleh Yamaha nih, baik itu melakukan protokol 3M-nya dan juga 3T-nya. Sebenarnya kesulitannya apa sih Pak untuk mengkampanyekan dan menjalankan 3M dan 3T ini Pak? Mungkin kita mulai dari 3M dulu kali ya Pak ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Silakan Pak. Ya baik, kesulitannya sebenarnya kembali ke karyawannya sendiri Pak. Jadi karyawan untuk kesadarannya kita akuin masih kurang gitu. Karena untuk kebiasaan baru ini mereka agak sulit gitu. Jadi masih banyak karyawan yang rata-rata menggunakan maskernya itu tidak tepat Pak. Kebanyakan dia rata-rata di bawah hidung. Jadi si maskernya suka di mulutnya aja ketutup. Nah, sementara kita sebagai Satgas COVID juga sudah membuat aturan ketika dia tidak menggunakan masker maka nanti ada sanksi. Setelah ditegur, diperingatkan tetap nggak mau, maka dia akan ada sanksi. Nah, aturan kita perketat tujuannya untuk mendisiplinkan gitu. Tetapi si karyawan tersebut kadang mengakalinya seperti itu. Mengakali dia menggunakan masker, namun di bawah hidungnya, mulutnya aja yang ketutup gitu. Nah, itu yang sering kita galakan, sering kita cari, sering kita ingatkan gitu ya. Kita juga dari Serikat Pekerja juga berusaha supaya karyawan bisa lebih peduli terkait itu, karena bagaimanapun juga kan Pak, kita sama-sama fenomenanya dampak COVID itu bukan hanya kesehatan aja Pak, tapi kan industri juga perusahaan-perusahaan banyak yang merugi, banyak PHK gitu kan. Itu juga yang sangat memberatkan juga buat kita gitu. Jadi kita bagaimana caranya supaya produksi perusahaan bisa berjalan terus, sehingga kita pun juga mau tidak mau ya berusaha membuat sebuah aturan yang bisa mendisiplinkan Pak. Nah, kendalanya seperti itu. Jadi kebiasaannya yang masih belum bisa menyesuaikan gitu. Lalu yang berikutnya itu yang kebiasaan perokok Pak, gitu. Perokok sambil ngopi, ngumpul-ngumpul gitu. Dia berdekatan. Nah, itu yang sekarang yang sering kita awalnya sering kenceng, sampai untuk mengusirnya kita menggunakan security tuh Pak. Biar yang pada ngumpul gitu. Kita libatkan security, udah usir-usirin. Tapi beberapa tetap tidak, kadang-kadang kalau kita lengah ngumpul lagi gitu. Ini hanya kita bikin tempat nongkrongnya kita sekat-sekatin aja. Jadi dia kalau ngerokok tuh si perokok asapnya balik lagi ke dia gitu, cuma sendiri doang yang ngerokok gitu. Hingga seperti itu ya, alhamdulillah akhirnya tempat ngerokoknya jadi sepi gitu, karena mungkin nggak enak juga ngerokok tapi yang ada cuma asap doang, asapnya balik lagi ke dia karena kan dibatasin sama akrilik gitu. Jadi nah itu kita coba mengkampanyekan seperti itu. Lalu di depan matanya itu ketika dia ngerokok ada spanduk tentang bahaya-bahaya gitu kan, bahaya COVID dan sebagainya gitu Pak. Lalu untuk kebiasaan mencuci tangan gitu kan, itu juga kalau itu sih alhamdulillah. Jadi kebetulan juga setiap di kantin itu setiap mau makan tuh jam istirahat kita ada security yang ngawasin. Jadi ketika yang ngingetin sih, tujuannya ngingetin dia ketika antri dalam mengambil makan pun juga harus jaga jarak.
terus harus dicuci dulu tangannya dan sebagainya sih Pak. Kalau untuk itu hanya itu aja kendala kita ketika si karyawan tuh ngebandel menggunakan masker yang nutup mulutnya aja gitu. Itu aja saat ini seperti itu Pak. Jadi kendala paling utamanya malah masker ya Pak ya, alat pelindung utama malah ya, yang jadi masalah. Iya. Kalau Tapi setelah itu kebanyakan sih anak-anak muda itu, anak-anak karyawan-karyawan masih muda itu kan baru gitu Pak. Kalau Pak Fauzi berarti pakainya bener dong ya Pak Jainal ya, pakai masker. Kalau Pak Fauzi berhubung dia udah pernah kena Pak, paling bener dia sekarang. Coba kalau Pak Fauzi gimana Pak, setuju gak sih dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jainal nih? Sebenarnya faktor masalah utamanya nih malah dari karyawannya sendiri nih yang sulit untuk menggunakan masker nih, gimana coba? Ya, terima kasih. Apa yang dikatakan Pak Jainal memang fenomena di kami kebetulan dengan adanya COVID, kalau perusahaan lain itu banyak mengurangi tenaga kerja, alhamdulillah di tempat saya itu justru menambah tenaga kerja, Pak. Jadi tiap bulan itu saya menambah sekitar 60 orang karyawan, tiap minggu 15 lah. Seperti apa yang dikatakan tadi, anak-anak muda sekarang yang rata-rata umur masih kisaran 18 sampai 21 tahun, itu merasa mungkin dirinya kuat. Ya, jadi padahal dari mulai rekrutmen itu sudah kita upayakan, kita lakukan bahwa di Yamaha lagi menggalakkan 3M dan 3T tadi. Tapi kalau kembali lagi tipikal orang-orang kita itu taatnya kalau diawasin, Pak. Kalau udah lepas dari pengawasan, ya itu kesadaran dirinya sangat kurang. Apakah mereka merasa masih kuat fisiknya apa seperti itu yang kadang-kadang kami dari manajemen kalau secara regulasi pemerintah semua udah kita jalankan dari mulai pengadaan cuci tangan, sabun, hand sanitizer itu semua udah kita lakukan, ya seperti tempat-tempat istirahat, tempat itu kalau pulang kerja pun harusnya begitu karyawan langsung absen pulang itu masih nongkrong. Kalau pulang jam 12 yang shift 2 kadang-kadang kalau nggak diusirin satpam bisa sampai jam 1 baru setengah 1 baru pulang, nongkrong dulu, ngerokok dulu. Kebetulan kalau saya masuk malam ya kalau diawasin dia baru kabur. Kalau di luar ya kita udah susah kontrolnya, Pak. Kalau di dalam ya itu kewajiban saya dan Pak Cina selaku dari serikat, ya di kewajiban kita tetap mengingatkan terus ya hal seperti itu. Ya, untuk 3T-nya juga sama tuh Pak kendalanya, pengaplikasian 3T. Kalau 3T tidak, Pak. Jadi kalau 3T begitu ada satu positif kita tracing, itu harus dijalanin semua ya. Jadi ya tetap kalau itu tetap kita sesuai ini, Pak. Tracingnya seperti apa? Kita tanya kontak seminggu terakhir kontaknya dengan siapa, sebutin ada 30-20 orang ya tetap harus kita swab semua, Pak, gitu. Nggak bisa kabur ya Pak ya? Nggak bisa kalau tracing ya, termasuk saya, Pak. Saya kan kalau mau kabur bisa aja ya, kaburnya cuman waduh nggak enak juga, tapi begitu dengar hasilnya positif wah kaget juga. Oke. Saya mau ke Pak Amar nih Pak. Kalau misalkan ada perusahaan yang lalai nih Pak dalam penerapan 3M dan 3T nih, sebenarnya konsekuensi apa Pak yang akan diberikan Pak? Iya, sebelum saya menjawab apa yang harus dilakukan atau konsekuensi apa terhadap perusahaan, saya akan menambahkan sedikit. Memang yang disampaikan oleh Pak Jainal dan Pak Fauzi. Pak Jainal sama Pak Fauzi. Pak Fauzi. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak sekalian, menurut saya yang penting itu pemahaman yang komprehensif, yang lengkap dan benar terkait apa itu pandemi COVID. Karena memang dulu pernah ada pengalaman pandemi influenza itu, maaf ya, agak sedikit diremehkan karena tingkat fatality-nya itu kecil. Sekarang fatality-nya awal-awal terjadi pandemi itu bisa lebih dari 10%. Kemudian 10%, kemudian 9%, kemudian 8%, lama-lama sekarang kan tinggal kurang lebih 3% ya, tapi masih cukup tinggi. Dan baru saja ada berita, nggak tahu kejadiannya hari ini apa kemarin itu,
salah satu bupati meninggal, Itu itu Bondo. mengingatkan bahwa pandemi COVID itu benar-benar ada dan ternyata setelah itu meninggal, artinya memesankan bahwa pandemi COVID itu ada. Karena apa? Kenapa saya menyampaikan supaya disampaikan pemahaman ini dengan benar? Karena ada info-info yang informasi sekarang informasikan terbuka, informasi yang agak mengecilkan adanya pandemi ya. Oh, nggak ada pandemi atau pandemi ini hanya begini. Ternyata memang kondisi saat ini dan di rumah sakit pun kasus-kasus pandemi cukup tinggi informasinya dan fatality rate-nya cukup tinggi. Nah, terkait dengan bagaimana supaya pemahaman ini bisa sampai kepada para pekerja. Nah, di tempat kerja itu ada lembaga dan SDM K3. Selain kami sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal nomor 76 tahun 2020 tentang protokol K3 kembali kerja, itu membuat pedoman. Salah satunya apa? Di tempat kerja itu ada tim penanggulangan COVID-19. Apa artinya? Di situ ada SDM, yang SDM itu sebenarnya bagian dari penerapan K3 di perusahaan. Lembaga K3 ada, SDM K3 ada. Jadi integrasi aktivitasnya, jadi tidak membebani. Tapi disitulah tempat bagaimana melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di tempat kerja. Nah, untuk itu kami secara terus-menerus mendorong tempat kerja melalui lembaga K3 dan SDM K3 di perusahaan itu untuk menerapkan itu. Nah, sekarang bagaimana kalau perusahaan itu tidak menerapkan? Nah, kami juga sekali lagi karena adanya pandemi ini ada juga hubungannya dengan aturan-aturan lain ya, aturan lain di luar Naker. Kalau Naker sudah jelas, kalau tidak melakukan ada pembinaan dan pengawasan dari labor inspector kami sebagai pengawas untuk yang pertama diingatkan untuk melaksanakan seperti itu. Kalau tetap tidak melaksanakan baru ada punishment. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian ada aturan-aturan lain, undang-undang lain, regulasi lain termasuk peraturan-peraturan daerah. Nah, beberapa daerah juga menerapkan punishment, sanksi-sanksi apabila tidak menerapkan, termasuk perkantoran, termasuk pabrik, termasuk tempat kerja. Mungkin itu Pak Desmond yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Amar. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena kita juga sudah hampir ke jam 3 nih, karena diundangkan ke kita cuma sampai jam 3. Saya pengen nanya ke Pak Fauzi nih Pak, yang sudah pernah terjangkit nih Pak nih ya. Sebenarnya dengan semua protokol yang sudah diterapkan, dan semua usaha dan upaya yang dilakukan baik itu oleh pemerintah maupun oleh pihak kantor, sudahkah merasa aman dan nyaman untuk pergi ke kantor atau ke tempat kerja? Jadi begini Pak, kita memang dilema ya kalau untuk industri seperti Yamaha itu, kalau karyawan produksi tidak pergi ke kantor atau ke pabrik, secara otomatis kita tidak bisa berproduksi, tidak menghasilkan barang. Tapi kalau untuk yang office atau staff itu memang bisa dilakukan pekerjaan dari rumah ya. Tapi kalau untuk yang produksi yang bersinggungan terus dengan barang yang mereka hasilkan ya secara otomatis mereka tetap harus datang ke pabrik dengan catatan ya harus memenuhi protokol-protokol yang sudah ditentukan. Ya upaya apa yang dilakukan oleh perusahaan ya kita selalu kontrol terus ya terhadap karyawan-karyawan tersebut. Ya tidak segan-segannya kampanye-kampanye di spanduk-spanduk untuk menjaga kesehatan, minum vitamin itu tetap harus kita sampaikan ke karyawan. Tapi ada beberapa yang mempunyai penyakit komorbid itu sampai hari ini masih kita istirahatkan di rumah. Yang karyawan kebetulan melaporkan dia hamil itu juga kita WFH-kan sampai nanti menunggu pandeminya selesai. Dan kalau karyawan yang hamil udah itu kita berikan cuti yang biasanya 3 bulan menjadi 6 bulan. Jadi cuti 3 bulan sebelum dan 3 bulan sesudah. Ya itu upaya-upaya
untuk mengurangi resiko-resiko terutama yang ada di tempat saya Pak itu. Ya kami tetap berusaha seminimal mungkin ya untuk bisa menekan penularan di perusahaan dengan adanya juga penyemprotan secara rutin lah tiap libur minggu itu kita adakan penyemprotan di lingkungan perusahaan. Itu Pak Desmond. Jawabannya berarti udah merasa nyaman dan aman nih Pak, atau gimana? Ya, kita aman dan nyaman apabila kita tetap melaksanakan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, itu Pak. Oke, siap. Kalau Pak Jainal sendiri gimana Pak Jainal? Ya, kembali ke kitanya sih Pak. Kalau bagi kita sebagai karyawan bisnis sudah merasa karena kan jalur dari rata-rata di Bekasi Pak. Jadi rata-rata karyawan rumahnya di Bekasi dan kendaraannya motor, jarang yang menggunakan kendaraan umum. Jadi ya menurut saya sudah aman Pak Desmond. Oke, jadi asal sama kembali lagi ke seperti Pak Fauzi kali ya, kalau udah protokol dijalankan dengan benar udah aman ya Pak. Ya, dan saya jadi nyamannya gini Pak, dia sendiri nggak boleh masuk kalau tanpa diukur suhunya dulu, terus tidak menggunakan masker, itu udah dicegat terlebih dahulu di depan gitu. Oh, oke. Nggak boleh masuk. Oke. Mungkin saya tambahkan dikit Pak, jadi di protokol di kami apabila sakit, terasa demam, dia minum obat, kita berikan istirahat +2 setelah minum obat terakhir. Jadi benar-benar apabila dia masuk kerja itu benar-benar kondisinya udah sehat, betul gitu Pak. Oke. Kalau Pak Amar sendiri gimana nih Pak? Sudah cukup nih Pak dengan protokolnya atau gimana kalau Bapak? Saya mohon izin untuk mengingatkan lagi kondisi saat ini pandemi masih berlangsung. Meskipun kelihatannya adem ayem, tetapi dari data yang ada kasusnya masih tetap tinggi dan masih cukup banyak penularan. Saya mengingatkan bahwa semua tempat kerja harus tetap waspada, tetap melaksanakan protokol pencegahan, termasuk sesuai dengan kebijakan di bidang ketenagakerjaan terkait dengan di pabrik, itu ada protokol kembali kerja dalam menghadapi pencegahan COVID-19 yang salah satunya selain upaya-upaya protokol kesehatan itu ada namanya pengaturan tempat kerja, juga ada pengaturan pola kerja, dan kelihatannya untuk di Yamaha Musik itu sudah dilaksanakan dengan baik, yaitu tempat kerjanya bagaimana, ada sekatan, ada jarak dan lain sebagainya. Kemudian pengaturan pola kerja itu mengatur mungkin ada jam kerja, shift kerja, kemudian untuk pekerja-pekerja yang risiko tinggi, usia lanjut, ibu hamil, punya komorbid, itu menurut saya itu sudah cukup bagus, dan saya yakin untuk di Yamaha Musik ini penerapan K3-nya terus meningkatkan, dan kebetulan pada beberapa tahun yang lalu kami pernah masuk, di sana ada yang mengikut saya terkait dengan pelatihan K3, jadi saya kunjungan ke sana, jadi insya Allah ini bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain dalam penerapan protokol K3 pencegahan. Di lain itu kebijakan kami ada namanya penyusunan rencana keberlangsungan usaha. Jadi keberlangsungan usaha itu juga salah satunya melakukan mitigasi risiko, mitigasi terkait dengan pencegahan COVID, baik terhadap internal semua pekerjanya maupun eksternal. Eksternal itu bisa pemasok, bisa pelanggan. Itu artinya semua yang terkait dengan proses produksi kita itu harus tahu, harus mau untuk menerapkan protokol K3 pencegahan, sehingga kondisi yang saat ini meskipun agak adem, tetapi sebenarnya kondisi ini pandemi masih tetap berlangsung, dan upaya-upaya itu baik protokol pencegahan, protokol kembali kerja, keberlangsungan usaha, rencana keberlangsungan usaha itu untuk mohon dapat tetap dilaksanakan sampai benar-benar upaya-upaya ini optimal dan pandemi COVID itu selesai. Mungkin itu yang
bisa saya ingatkan kepada semua pihak, dan ini menjadi dorongan kepada semua perusahaan di Indonesia, pabrik di Indonesia. Terima kasih. Pak Desmond, saya mau bertanya boleh sama Pak Amarudin boleh? Boleh Pak, silakan. Boleh. Pak Amarudin Muhammad, saya mau bertanya terkait ini Pak. Jika ada yang positif itu kan tadi harus melapor ya Pak ya. Saya cuman masih kurang memahami ketika libur 3 hari gitu Pak. Karena ada proses tracing, penyemprotan dan sebagainya. Nah, pengertiannya itu apakah setiap yang positif 1 harus seperti itu atau memang hanya sekali saja tapi selebihnya ya penanganan pihak internal perusahaan saja Pak? Karena pengertiannya itu Pak. Kalau 1 orang 3 hari, 1 orang 3 hari, ini perusahaan nggak jalan-jalan dong Pak. Ya, mohon izin terkait dengan tempat kerja yang harus 3 hari tadi bisa dibuka di keputusan Menteri Kesehatan Pak, itu pedoman pencegahan dan penanganan COVID di tempat kerja. Kalau di Pergub sekarang 1 hari deh kayaknya Pak. Ya. Pak, kalau di Pergub kayaknya 1 hari deh sekarang. Pak Bukan Amarudin. di Kementerian Kesehatan Pak. Tapi Itu kita menggunakan merupakan Pergub yang izin nanti saya sampaikan dulu terkait dengan tadi ini merupakan bagian dari gugus tugas itu mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan terkait dengan apabila ada kasus ya di suatu lokasi itu standarnya yang pertama itu dikosongkan, kemudian yang kedua hari kedua itu penyemprotan, dan yang ketiga itu untuk menunggu bersihnya itu mungkin bisa dibuka, dan itu sampai saat ini masih berlaku pedomannya itu Pak, mungkin bisa dibuka. Nah, pengertiannya itu apakah cukup kan misalnya begitu Pak, ketemu 1 melakukan itu, nggak berapa hari kemudian ketemu lagi 1 melakukan itu, apakah seperti itu Pak? Yang di Kepmenkes keputusan Menteri Kesehatan itu setiap ada kasus Pak. Misalnya bulan ini ada kasus, ya. Misalnya bulan ini ada kasus, berarti kan ada kasus yang memungkinkan itu lokasi itu terkontaminasi droplet atau bercak. Berarti 1 hari dikosongkan, 1 hari disemprot, 1 hari itu dikeringkan, ditunggu. Artinya ketika dia melakukan tracing, menemukan yang positif itu masuk ke dalam kelompok itu kan ya Pak ya? Iya. Itu Pak, rancangannya sekalian tracingnya itu Pak. Jadi kenapa 3 hari itu di satu sisi tempatnya, sebagaimana tadi di depan saya sampaikan, di satu sisi adalah tracingnya kan begitu. Sekali jalan, jangan nunggu lama baru tracing, nanti 3 hari setelah itu ditemukan lagi seperti itu, tracingnya ya saat itu. Kemana-mana Pak ya kalau nunggu lama. Jadi gini, satu Pak, jadi penanganannya tempatnya dan juga penanganan kedua yang ini sejalan bersama-sama terkait dengan tracing. Jadi saya sendiri ingin meluruskan gitu Pak. Jadi ada pendapat dari karyawan ketika ada yang 1 orang positif, lalu di tracing diliburkan 3 hari, lalu didapatlah positif yang baru diliburkan lagi. Padahal pengertian tidak seperti itu Pak ya? Tidak. Bukan seperti satu itu. rangkaian itu Pak. Satu rangkaian. Oke, clear gitu Pak. Oke, 1 rangkaian berarti Pak ya? Iya, nanti ada yang positif 3 kali 3 hari nanti. Iya. Nah itu yang selama ini saya sering debat bahwa itu 1 rangkaian gitu. Rangkaian, satu rangkaian tracing dan disinfektan. Sudah paham. Terima kasih banyak. Oke. Mungkin Pak Fauzi ada yang mau ditanyakan juga Pak? Ya, terima kasih sudah mewakili tadi pertanyaan dari Pak Jainal. Itu memang kalau awal-awalnya kita saat ada positif meliburkan 14 hari, tapi setelah perubahan peraturan-peraturan berubah 3 hari itu kita lakukan ya seperti itu. Jadi hanya bagian setempat aja yang kita off-kan ya, kita off-kan untuk dilakukan seperti tadi penyemprotan, pengosongan dan pengeringan, itu udah kita jalankan Pak, seperti itu. Oke, siap. Ini kita tutup dengan closing statement dari masing-masing narasumber ya. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada mungkin nanti penonton dari hasil FGD kita hari ini. Mungkin bisa dari Pak Jainal dulu Pak. Baik, terima kasih. Baik untuk kawan-kawan semua, khususnya karyawan, kita tetap harus semangat, tetap bersabar dan tetap konsentrasi, fokus. Bagaimanapun juga yang paling penting adalah kesehatan kita. Tetapi tentunya bahwa nafkah juga harus diutamakan juga. Bagaimana dan
mindset kita juga harus bisa terus berpikir positif, terus menjaga perusahaan kita bahwa kita sama-sama saling bahu-membahu bahwa pandemi ini, musibah ini adalah musibah bersama. Jangan sampai nanti kita tidak bisa saling memahami antara perusahaan dengan kita sebagai karyawan. Pada dasarnya bahwa musibah ini adalah musibah bersama, berarti penanggulangannya pun juga harus secara bersama-sama. Dan untuk teman-teman yang saat ini memang mengalami PHK dari perusahaannya itu untuk bersabar, dan mudah-mudahan sih pemerintah tetap membantu ya, karena saat ini juga sepertinya yang bantuan-bantuan untuk korban PHK juga sepertinya sudah ada ya dari pemerintah, dan mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan. Yang paling utama tetap Pak, salah pesan kita adalah kesehatan yang nomor satu. Lalu selanjutnya ya khususnya untuk teman-teman di serikat pekerja ya, bagaimana caranya kita bisa membahu dengan perusahaan untuk saling, bahwa ini adalah teguran gitu. Artinya ini juga ada hikmahnya, bahwa di saat kondisi seperti ini semua tidak berdaya, dan kita jadi sama-sama saling memahami bahwa perusahaan itu adalah memang betul-betul ladang kita bersama yang harus kita jaga, rawat, dan kita kembangkan bersama-sama. Sekian dari saya Pak, terima kasih. Oke. Kalau Pak Fauzi gimana Pak Fauzi? Ya, terima kasih Pak Desmond. Dari saya, hilangkan segera COVID-19, karena dengan adanya COVID itu semua tatanan hidup yang biasanya normal menjadi tidak normal. Yang dulu kita kalau orang Islam sholat harus rapatkan soft, sekarang renggangkan soft. Dan dampak sosial yang lebih penting kalau kita terkena di lingkungan, ada yang tidak bisa menerima. Karena ada satu contoh kasus di karyawan saya, ada beberapa tetangga yang tidak menerima, di akhirnya keluarganya minta pulang kampung ke asalnya, ke Garut. Yaitu dampak sosial lingkungannya yang paling berkesan, terdampak di itu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, segeralah wabah ini hilang dari khususnya bumi Indonesia, dan aktivitas perusahaan semuanya bisa berjalan. Jadi beban pemerintah juga tidak terlalu berat untuk menangani wabah COVID ini. Itu Pak, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Fauzi. Kalau Pak Amar gimana nih Pak Amar? Iya, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Sampai saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung, maka mari kita bersama-sama saling mendukung untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan, sehingga dampak-dampak yang tidak kita inginkan baik sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan itu bisa dicegah dan diminimalisir. Salah satu upaya yang sangat penting adalah dengan melaksanakan 3M dan 3T. Ini merupakan satu upaya yang efektif dalam melakukan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja. Nah, kami sudah mengeluarkan berbagai regulasi dan pedoman untuk dapat dipedomani terkait dengan upaya pencegahan, terkait dengan program kembali kerja, termasuk rencana keberlangsungan usaha, meskipun perusahaan dengan sumber daya yang terbatas karena suatu hal pandemi ini, baik yang terbatas itu SDM-nya, baik yang terbatas itu adalah sumber bahannya, maupun yang terbatas itu finansialnya, tetapi diharapkan usaha-usaha, proses produksi masih tetap berlaku, masih tetap berjalan, sehingga perekonomian masih bisa tetap ditingkatkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Amar, terima kasih Pak Fauzi, dan terima kasih Pak Jainal atas FGD yang sangat luar biasa hari ini. Semoga hasil FGD ini bisa mencerahkan bukan hanya untuk kita peserta FGD, tapi untuk nantinya para penonton dari FGD ini dan juga para pembaca dari artikel FGD-nya. Perlu diingat kembali juga bahwa upaya untuk penanggulangan COVID atau cara kita untuk mengurangi COVID-19 ini bukan hanya terletak tanggung jawabnya pada pemerintah, tapi juga pada diri sendiri. Jadi mulai lakukan dari hal terkecil yang bisa kita lakukan, yaitu 3M, dan tetap semangat. Kita yakin wabah ini akan cepat berlalu. Terima kasih para narasumber, semoga kita bisa berjumpa lagi nantinya di FGD lainnya, dan salam sehat, semoga tetap sehat semua. Dadah. Salam sehat.
Terima Ya. kasih Bapak-bapak, Pak Assalamualaikum. Amir, Bapak Uji. Ya.